nomor satu dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasokan nomor satu ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka saling serang soal lithium ferrofosfat atau LFP saat debat Cawapres 21 Januari kemarin. LFP sendiri merupakan teknologi pengolahan mineral baru yang dikembangkan Tiongkok untuk baterai kendaraan listrik. Gibran juga membantah bila mobil listrik buatan asal Amerika Serikat, Tesla, tidak lagi menggunakan nikel. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh, sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP, itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Soal nikel, Muhaimin menilai hilirisasi yang kini tengah digemborkan pemerintah berlangsung ugal-ugalan karena merusak lingkungan dan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Sementara menurut Wakil Kapten Timnas Anies Muhaimin, Thomas Lembong, hilirisasi ugal-ugalan berdampak turunnya harga nikel dunia. Yang saya sampaikan adalah semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok. Ya, bukan semua mobil Tesla. Tentunya saya tahu bahwa mobil Tesla di Amerika tetap pakai nikel. Tentu saja kami tidak anti nikel. Ya, itu seperti mengatakan kami anti air atau anti oksigen atau anti kayu. Ya kan? Mungkin yang dimaksud Mas Gibran itu kok tidak berpihak kepada produksi nasional. Kita tentunya tidak anti hilirisasi. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan. Namun serangan balik terkait hilirisasi nikel dikemukakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang meminta Lembong melihat data panjang pergerakan nikel. Bahkan Luhut juga menyinggung tugas Lembong sebagai Menteri Perdagangan saat itu tidak pernah selesai. Ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Dengan cadangan besar nikel, proyek smelter kini masif berdiri. Dalam proyek strategis nasional, direncanakan total akan ada 116 smelter untuk mengolah nikel. Sementara smelter biji besi tercatat hanya ada 1 di Indonesia. Sementara itu, menurut Global EV Outlook 2023 dari International Energy Agency, penggunaan baterai nikel kadar tinggi untuk mobil listrik menurun selama periode 2018 hingga 2022. Dari 78% ke 66%. Sebaliknya, tren penggunaan baterai LFP untuk mobil listrik menguat sejak 2018 hingga 2022, naik 20% ke angka 27%. Dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, kini punya tantangan agar sumber daya mineral dapat bernilai tinggi serta manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat luas. Serta tak kalah penting, pertambangan serta pengolahan tak berdampak pada kerusakan lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV.